megang. Bagaimana sih dampak dari melakukan hubungan seksual sebelum nikah, terus kesehatan reproduksi remaja itu bagaimana, dan apa sih jika kalian melakukan hubungan seksual sebelum nikah itu kalian itu akan terkena apa akan terkena penyakit ataupun hal-hal yang akan merugikan tubuh kalian seperti itu. Nah di sini kakak akan mulai ya. Kesehatan reproduksi remaja. Kalian udah tahu nggak pengertian remaja itu apa? Ayo. Masa pubertas. Pengertian remaja itu apa sih? Masih polos, nggak tahu apa. Mencari jati diri. Mencari jati diri. Bisa. Diam. Dengerin Kak Amelia. Kalian ya, benar juga remaja itu polos ya. Terus remaja itu masa yang paling indah ya. Indah nggak? Indah. Nah, maka dari pengertian remaja itu apa? Masa remaja itu masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa orang dewasa. Rasanya pengen gua tompang. Dengan berkembangnya fungsi dan semua aspek yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ini menurut Sri Rumini dan Sri Sundari pada tahun 2004. Jadi dari kanak-kanak menuju dewasa itu disebut masa remaja. Jadi kan, remaja adalah orang-orang yang mengalami masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Selanjutnya, ciri-ciri remaja. Nah, ciri-ciri remaja ini ada banyak ya, Dede. Ada peningkatan emosional. Maksud di sini peningkatan emosional. Kalian sebagai remaja pasti emosionalnya itu semakin meningkat, semakin labil, dan sulit untuk dikontrol ya. Jadi di sini ada peningkatan emosional. Jadi sering dikatakan kalau remaja ini emosionalnya kok tinggi karena di situ ada peningkatan hormon di dalam tubuh kita. Jadi emosional kalian tuh sulit untuk dikontrol gitu. Terus perubahan yang cepat secara fisik. Jadi pertumbuhan fisik kalian itu pada usia remaja ini sangat cepat. Misalnya pada laki-laki tumbuh tinggi, pada perempuan misalnya pada remaja itu kan mengalami pubertas ya, pubertas sehingga tumbuh dan berkembang tinggi kalian itu semakin pesat, semakin nambah tinggi, semakin nambah berat badannya juga semakin nambah. Dalam hal yang menarik bagi dirinya. Nah, di sini maksud dari perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya itu kalian itu mulai tertarik pada lawan jenis. Misalnya, yang perempuan tertarik pada laki-laki di sini dong. Yoi. Yang laki-laki Banyak ngomong di sini. cantik, berganteng-ganteng. Gue pengen ditompang. Perubahan nilai. Maksud dari perubahan nilai di sini dari masa kanak-kanak. Kalian itu perubahan nilai ini menurut kalian pada masa kanak-kanak ini perubahan itu tuh penting pas masa kanak-kanak. Misalnya bermain itu pada saat kalian masih kanak-kanak itu penting. Tapi ketika kita beranjak menuju dewasa, menurut kita bermain itu pada masa kanak-kanak nggak penting lagi gitu. Selanjutnya bersikap ambivalent. Maksud di sini kalian itu menginginkan kebebasan, tapi kalian takut Kan masih merah akan dulu. kebebasan tersebut karena dari kebebasan itu kalian itu diberikan tanggung jawab ya, diberikan tanggung jawab yang besar. Jadi kalian takut kalian bisa bebas, tapi kalian takut untuk tanggung jawabnya gimana sih? Takut kalian tidak bisa mengimbangi dari kebebasan tersebut. Nah, di sini kakak menjelaskan tentang pengertian kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja itu adalah kesehatan di mana keadaan kita secara normal itu sejahtera secara fisik, sosial, terus yang
bebas dari kecacatan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan remaja. Ada paha, nggak ada nasi. Bukan paha ayam, Paha ayam. Yang pertama, kebersihan alat genital. Maksud dari kebersihan alat genital di sini, kalian itu sebagai remaja harus sering-sering membersihkan alat genital kalian. Alat genital ini alat kelamin ya, maaf, alat kelamin kalian. Khususnya untuk para perempuan, karena perempuan itu letak alat kelamin itu dekat dengan anus ya. Jadi kalian harus sering-sering membersihkan. Karena kalau kalian tidak sering-sering membersihkan alat genital kalian, maka akan di situ akan bertumbuhnya jamur, berkembangnya jamur, sehingga terjadi Penjualan dah, yang berpio. pendidikan kesehatan. Maksud dari akses terhadap pendidikan kesehatan ini, kalian itu di sekolah maupun di lingkungan keluarga diberikan pendidikan tentang menjaga kesehatan. Bagaimana dari misalnya dari lingkungan sekolah, kalian kesehatannya harus dijaga. Gimana kalian supaya ke sekolah tetap sehat, jangan sampai sakit, belajarnya pun jangan terlalu diporsir. Terus dari lingkungan keluarga juga pastinya orang tua kalian memberikan tentang pendidikan kesehatan. Selanjutnya hubungan seksual pranikah. Nah ini tema yang kita ambil tentang hubungan seksual pranikah. Dampak dari hubungan seksual pranikah ini kan bisa terjadi kehamilan ya. Dan jika kalian melakukan hubungan seksual pranikah yang menyebabkan kehamilan pada usia remaja ini, akan beresiko tinggi pada kalian semua, karena akan merusak masa depan kalian, akan merusak masa depan kalian semuanya. Terus kalian juga pastinya akan menyesal seumur hidup ya. Penyalahgunaan nafsa. Nafsa itu singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Maksudnya di sini, jangan kalian menggunakan barang-barang seperti alkohol, minum alkohol, terus sabu, ganja, barang-barang yang haram lainnya ya. Karena ini dapat memberdayakan kalian sehingga kalian bisa terjerumus dalam melakukan hubungan seksual pernikahan. Pengaruh media massa. Pengaruh media massa di sini maksudnya kalian ini kan masa remaja ya. Pastinya kalian kan banyak ingin tahu dari media internet, media televisi, handphone sekarang kan udah pada canggih-canggih ya, pasti udah bisa browsing semua kan. Masih pakai sikat digit. Masih pakai karet. Terus dari media non elektronik, dari majalah, dari koran, seperti itu bisa berpengaruh terhadap perilaku kalian. Jadi kalian harus bisa memilih mana berita yang baik untuk kalian dan mana berita yang buruk untuk kalian, sehingga kalian bisa mengambil mana sih yang bermanfaat untuk diri kalian. Selanjutnya, akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang terjangkau. Maksudnya di sini, jadi di daerah-daerah kan sudah tersedia ya, seperti puskesmas, posyandu, rumah sakit, ataupun BPS atau bidan-bidan ya. Itu kan di situ udah ada pelayanan kesehatan. Jadi kalian sebagai remaja bisa datang ke pelayanan-pelayanan kesehatan yang sudah tersedia untuk menanyakan mengenai kesehatan reproduksi kalian. Jadi kalau kalian ingin tahu mengenai kesehatan reproduksi kalian, misalnya ini kesehatan reproduksi saya udah bagus apa belum ya, kesehatan reproduksi saya terganggu apa enggak ya, kalian bisa nanya ke pelayanan kesehatan yang udah kalian dapatkan di daerah tersebut ya. Hubungan yang harmonis antara remaja dengan keluarganya. Nah, maksudnya di sini kalian dengan orang tua kalian itu harus harmonis dengan kedua orang tua kalian, karena orang tua itu adalah guru yang paling dekat dengan kita. Sebelum kita masuk sekolah, kalian itu diajarkan oleh orang tua kalian. Kalian sedang ada masalah, kalian sedang bertengkar dengan teman, dengan pacar, ataupun dengan siapapun, pasti kalian larinya ke orang tua. Makanya jaga hubungan dengan orang tua ya adik-adik. Selanjutnya, pengertian seks pranikah.
Lagi apa dengerin ya? Jadi seks pranikah ini sebelum kita Non, sebelum kita laptop di luar aman nggak? hubungan seperti lainnya suami istri. Lalu apa penyebab seks pranikah? Ada yang tahu belum? Kenapa rasa ingin tahu itu menjadi penyebabnya? Kepo. Penasaran? Ya. Di sini tuh kita kan sebagai remaja pasti rasa ingin tahu itu lebih tinggi. Kita tuh dari anak-anak cuek dengan orang lain, dengan laki-laki kita masa muda. Tapi setelah kita udah dewasa, setelah kita remaja, itu jadi apa? Kita ingin mengetahui laki-laki ini gimana ya, terus media ini gimana ya. Jadi rasa ingin tahu itu lebih tinggi di saat remaja ini. Lalu organ seksual. Nah, maksudnya organ seksual di sini itu faktor internal yang mendorong kita menjadi rasa ingin melakukan hubungan seks pranikah itu tinggi, seperti pertumbuhan alat kelamin sama pada pria dan pada wanita. Lalu yang ketiga, pengaruh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan itu berkaitan dengan misalnya teman, keluarga, dan pergaulan kita sehari-hari. Jadi adik-adik kalau misalnya kalian berteman dengan lingkungan orang yang buruk, misalnya orang yang sering makan narkoba, secara langsung kalian sudah akan mengikuti pergaulan tersebut. Tapi saat adik-adik mengikuti pergaulan yang misalkan positif, organisasi, pasti adik-adik berpikir untuk mengikuti hal yang positif itu. Lalu yang keempat, minimnya pengetahuan. Nah, di sini pengetahuan remaja harus ditingkatkan lagi mengenai seks pranikah ya. Kenapa? Soalnya tadi yang pertama kita kembali ke rasa ingin tahu. Saat remaja ingin mengetahui hal-hal yang belum mereka ketahui, dan akhirnya mereka mencari tahu, dan ternyata mereka mengetahui dari hal yang lain. Dan pengetahuan itu mengakibatkan kalian jadi belum secara langsung itu masih kurang. Jadi kalian ini apa ya, ini apa, terus kalian udah kayak gini, ini enak ya, misalkan rokok, ini enak nggak ya, terus kalian mencoba kan pastinya. Nah di situ pengetahuan kalian harus ditingkatkan. Jadi sebelum kita mencoba sesuatu, kita harus tahu apa manfaat dan dampaknya sesuatu yang kita gunakan itu. Lalu yang kelima, minimnya pengawasan orang tua. Nah, pengawasan orang tua itu sebenarnya penting ya buat kita sebagai remaja. Soalnya di sini kita kan masih ingin bebas, kebebasan kita itu terkadang nggak terkendali. Jadi kalau nggak ada pengawasan, kita bisa terjerumus ke hal-hal yang negatif. Lalu yang keempat, adanya melakukan kesempatan hubungan seksual. Nah, maksudnya di sini itu kita mungkin saat di kelas ini kita nggak berpikir untuk melakukan hubungan seks pranikah. Tapi apa yang terjadi saat kita misalnya berdua-duaan, nikmat gelap, misalkan ini khususnya bagi orang yang pacaran nih. Nah, ayo, ada yang pacaran belum? Belum, masih jomblo. Masih lajang nih kakak. Masih lajang nih. Masih lajang nih. Iya. Jadi kadang itu kita nggak ingin melakukan hubungan, tapi saat situasi kita nggak terpaksa, kita mau, jatuhnya kita langsung bisa terjerumus ke hal yang negatif tersebut. Lalu yang ketujuh, kurang perhatian dan kasih sayang. Nah, kita sebagai remaja pasti rasa ingin dikasihi, rasa ingin disayangi,
Hilap-hilap dikit mah nggak apa-apa. Tadi udah tahu penyebabnya itu apa. Dan sekarang cara pemindahannya. Di sini kita harus menjaga mata. Maksudnya menjaga mata itu pandangan kita. Saat kita berhadapan dengan lawan jenis, secara tidak sadar, sensor mata kita itu langsung menghadap sesuatu yang sifatnya lebih hal nggak memperlihatkan, tapi saat kita melihat itu terus menerus, akhirnya kita akan rangsangan itu rangsangan itu akan timbul. Dan yang kedua, pusat pikiran mendalami ilmu. Nah, pusat pikiran di sini kita harus lebih pusatkan ke pembelajaran. Jadi kalau misalnya kalau kita ada waktu luang, lebih baiknya kita ke hal-hal yang positif, misalnya les atau kerja kelompok bareng. Nah, ini itu lebih bermanfaat. Buta. Selanjutnya yakin bahwa Allah selalu mengawasi. Berarti kalau misalnya kita yakin bahwa Allah selalu mengawasi, harusnya kita menjaga perilaku kita, ya kan? Lalu yang keempat, jagalah bergaul dengan teman-teman yang baik-baik. Seperti yang tadi yang menjelaskan bahwa kita bukan bermaksud untuk memilih sendiri teman, tapi saat kita sudah mengikuti teman yang buruk, kita akan menjamak kita teman hal yang buruk. Dan kita harus melihat teman yang baik. Oke. Lalu selanjutnya dari istilah waktu luang dengan melakukan hal yang lebih bermanfaat. Nah, sama halnya tadi kita mengikuti organisasi, kita ikut les, bimbel, belajar di rumah, kelompok. Nah, itu lebih bermanfaat ya daripada nongkrong di jalan. Betul banget itu, betul. Siapa yang suka nongkrong? Aris. Lebih baik yang nongkrong di mana? Di rumah. Hindari bacaan dan mengenal kita jangan coba-coba untuk melakukan hal-hal yang berbau porno. Kenapa? Ada yang tahu? Saat kita udah sekali nonton video itu, akan apa? Ketagihan. Tahu aja. Kalau kita udah ketagihan, hormon yang ada dalam diri kita itu akan mengejar. Nah, akhirnya kita nggak bisa melampiaskan sesuatu itu yang berkesan. Jadi kita nggak akan berbuat yang sebenarnya. Kakak tambahin ya dari bacaan dan tontonan yang berbau pornografi. Nah, di sini kalian tuh harus menghindari video, misalnya kalian menonton video bacaan-bacaan yang berbau porno. Kalian tahu kenapa kayak ini? Soalnya setiap kalian menonton satu kali video porno itu akan merusak sel saraf yang ada di otak kalian. Jadi kalian saya kan pakai kalian. Kalian kan kalau saya sih ya jangan nonton video Masih pola. Nomor 3. gimana masih mau Enggak mau kakak. Enggak mau kakak. banyak sekali. Ya pernah, Kak. Ini bagi yang sering berdua-duaan ya. Jomblo aja jomblo indah.
Bener kak? Setuju nggak? Yang pertama efek apa itu efek rasional? Yaitu akibat saat kita telah melakukan hubungan seks tersebut, kita akan jadi tanggung jawab diri kita sendiri kan. Nah, kita akan lebih ke penyesalan. Kenapa menyesal kita melakukan hubungan tersebut? Astagfirullahaladzim. Dan yang kedua efek fisik. Nah, efek fisik ini tentang PMS. Kalau PMS penyakit menular sexual. Nah, ini diakibatkan dari hubungan seks pranikah. Ya, yang 13. Ini diantaranya ada AIDS. Ada tahu kan AIDS? Tahu nih, terima kasih. Saat ada yang melakukan hubungan seks pranikah, kalau ada yang melakukan AIDS, gimana nanti kalian? Gimana? Masih mau melakukan hubungan seks pranikah? Tidak, kakak. Berarti lu bener dong. Kayaknya sih. Banyak yang disebabkan dari bakteri. Bisa benar-benar badan virus itu AIDS, herpes, yang disebabkan oleh jamur itu bukan Lagi nyajiin. Lagi nyajiin. Lagi nyajiin. Asli ya Allah. Saya lihat, Sen. Dengerin, Sen. Takut. Gelah. Atut lah, atut. Jadi di sini sekarang ada AIDS atau HIV. AIDS itu disingkatan dari Acute Deficiency Syndrome. Gantian. Itu merupakan kumpulan dari gejala Gantian apa aja? depresi atau Gue ganti. sindrom yang diakibatkan oleh kerusakan kekebalan tubuh. Sedangkan HIV itu adalah kuman imunodeficiency virus. Nah, adik-adik di sini berbeda ya, AIDS dan HIV. Kalau HIV itu virusnya, sedangkan AIDS itu adalah penyakit. Nah, HIV itu yang akan lama-lama akan menyebabkan AIDS, ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada salah satu persoalan yang terkena HIV atau AIDS. Itu benar ya. Saya dipakai jadi dibukti adalah efeknya kandungan kita rekayasa. Ya, HIV itu lama ya. Memang dari tahun 2 tahun tidak kita ketahui. Tapi nanti kelamaan dalam jangka tahun-tahun 10 tahun akan seperti ini. Yang ketiga itu kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, ini bagi perempuan-perempuan ya. Buat adik-adiknya yang perempuan, saat kalian melakukan hubungan seks pranikah dan akan berakibat seperti hamil, bagaimana? Nasib kalian nanti untuk sekolah selanjutnya. Jadi di sini untuk adik-adik jangan pernah, adik-adik perempuan jangan pernah melakukan hubungan seks pranikah. Apalagi kalau misalnya mungkin pacaran, lalu pacarnya itu terus-terus udah kalian. Kita harus dipikirkan matang-matang ya adik-adik. Soalnya nanti tuh kalian kalau misalnya hamil gimana? Coba. Nggak mau kan? Nah.
masih lanjut terus kan? Iya, kalau misalnya kalian melakukan hubungan seks pranikah, lalu terus terjadi kehamilan, sehingga jadi pernikahan. Nah, di situ nanti hubungan pernikahan kalian itu tidak akan berjalan stabil atau adem, harmonis terus gitu. Jadi akan terjadi gejolakan di dalam perkawinan tersebut. Lalu akibat seks pranikah pada remaja atau seks bebas pada remaja. Nah, ini seperti hal yang tadi yang Mama jelaskan, itu terjadi kehamilan di wanita, lalu terjadinya PMS, penyakit menular seksual, lalu kesulitan menyelesaikan pendidikan. Ini yang misalnya kita masih sekolah, lalu kita hamil. Nah, kita nggak mungkin bisa lulusin sekolah kan kalau kita hamil. Mari di sekolah, lalu semakin sulit melanjutkan pendidikan. Yang kelima, kesulitan mengurus anak. Kita kan masih remaja. Lalu kalau misalnya kita hamil punya anak nanti, kita belum tahu kan gimana mengurus anak. Nah, itu akan terjadi kesulitan dalam mengurus anak. Lalu yang keenam, kurang mendapatkan kesejahteraan yang baik untuk pendidikan dan kesehatan bagi remaja. Nah, jadi di sini tuh kita masih sekolah, tapi kita udah hamil, sudah nikah. Nah, kita nggak bakal bisa sekolah lagi kan di situ. Nah, akan berakibat fatal untuk masa depan adik-adik. Lalu yang terakhir, biasanya, nah ini adalah maksudnya kita untuk biasanya anak yang lahir dari remaja tidak mempunyai persiapan apapun. Bila anaknya yang dilahirkan adalah wanita, maka ia akan lahir seperti ini. Jadi seperti halnya pohon tidak buah tidak jauh dari pohonnya. Nah, kalau kita hamil sudah nikah, lalu melahirkan anak perempuan, kita takutkan nanti anak yang kita lahirkan akan sama seperti yang kita alami. Sekarang kita akan menayangkan video mengenai seks pranikah ya. Konsumsi. Gimana tuh? Gue megang ini apa gimana? Bagian konsumsi. Lu. Jun, bantuin kita konsumsi. Bantuin nanti ada video. Ya, jadi gini, sebelum masuk lagi nih ada kakak punya video. Jadi kalian kita nggak berdiri semuanya. Jadi kita mau senam otak. Kakaknya ikutan. Enggak mau, ikutan. Berdiri semuanya, berdiri ya. Jak, plastik ini nggak ngenakin banget sih, Jak. Plastik ini nggak ngenakin banget. Nggak ngenakin lagi. Nggak ada speaker. Mikrofon, Vidya. Mikrofon nggak ada. Kali ini jadi kolamnya di sini. Nih, otak isinya. Ini mana ada? Aku nggak bisa ya. Angkat ke atas. Diukur nih ya. Ada USB nggak? USB. Ada apa? USB. Ini siapa lagi nih? Sini.
nggak di zoom ya, kayak deket banget. Enggak. Before marriage. Yeay. Before marriage. Apa itu? Jam-jaman Nabi Kak. Ja, ada yang suruh maju depan. Ada yang suruh maju depan. Kakaknya ikutan dong. Jun, awas. Masih ada kan? Udah. Tutup dong. Ja, tutup. Makanya di belakang ada sebagian. Ikutin. Lucu tuh cowok yang gitu.
kan? Kayak Lisa ngapain di sana? Apa? Apa? Nasi di mana? Bantu gue ini nasi. Itu bikinin ini nasi. Gue nggak ngerti ya. Bikinin nasi. Itu nasi sama bukti. Betadine ambil. Coba gue ya. Obatin apa? Dia yang menjerumuskan kalian untuk Hah? menjadi orang yang baik. Iya, pokoknya di situ bantuin. Ntar, itu nasinya dipijat dulu deh. Nanti betadine yang banyak. Hah? Betadine yang banyak kalau kita semua terasa. Iya. Kurang banyak jadi cuma. Gimana ya? Ini kakak mau melanjutkan tugas ini. Ini nih, tugas orang dia. Di sini kalau ada yang mau tanya jawab silakan, misalkan ada materi yang nggak kurang paham atau nggak ada yang ngerti bisa ditanyakan ya. Ada yang mau nanya nggak? Oke, yang nanya nanti dikasih dompet deh. Ayo kita yang mau tanya katakan aja ya. Kata ini katakan apa Pak? Mau tanya apa aja? Ini setelah di luar. Oke, tentang prosesnya. Nanti kamu bawa dompet kok. Ada di Bagian apaan? Konsumsi nanti pakai ide evaluasi. Sini. Ya boleh siapa aja kok. Ya. Namanya siapa? Ira Kak. Ira. Jadi kan kalau orang yang udah kecanduan kayak gitu, cara ngilanginnya tuh kayak gimana? Cara kecanduan. Cara menghilangkan kecanduan dari seks. Terus kayak makannya tuh cara menghilangkan. Orang kalau kecanduan. Jun. Makasih ya. Satu lagi namanya. Namanya siapa? Mukti. Mukti kan namanya Bang. Siapa namanya? Ya, kalau ada sebuah pasangan itu kayak yang berhubungan seks, nah dari kedua pasangan itu dari laki-laki atau perempuan yang lebih dominan tentang virus HIV/AIDS. Laki-laki atau perempuan yang lebih dominan virus HIV? Ya. Intinya apa? Jangan kakak ini dong, dekat.
Caranya menghindari pergaulan bebas gimana kak? Menghindari pergaulan bebas. Siapa namanya? Pas. Ditutup ya. Bagaimana caranya menjaga kesehatan sistem reproduksi? Bagaimana cara menjaga kesehatan sistem reproduksi yang baik? Cara menjaga kesehatan reproduksi. Ini salah satu yang ada di Indonesia tuh. Ini nyata loh ada di Indonesia. Makanya jangan coba-coba. Aborsi itu apa kak? Biasa masih 15 tahun. Biasanya favorit karena Sama wakilan kak. Kayak gini aja nggak ngaku adik-adik, kalau misalnya yang searching di Google, lebih baiknya tuh nyari tentang Pasti, bukan YouTube terus. Pagi cinta dewasa. Pinnya ya disebutin. Biasanya nanyanya nggak sesuai kali ya, pacar atau belum? Tempat perguruannya di mana kak? ini dari minta telegram.
Semoga dari video ini bisa memotivasi kalian semua ya. Untuk tidak lupa
kertas itu di bagian yang sering kalian lihat ya, seperti kaca. Jadi kalian pasti selalu melihat tulisan yang kalian tulis itu. Jadi daripada kalian melakukan hal yang nggak positif gitu kayak tadi misalkan ya Jadi bisa kalian ikutin dia. Bisa kan, bisa enggak? Kalian itu nggak sih sayang sama orang tua kalian? Satu-satu lah kalian bikin apa yang mereka mau. Nah, ayo kakak. Tadi mau dijawab dulu nggak pertanyaannya? Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dulu ya pertanyaannya ya. Tadi siapa sih yang? Tadi Ira mana Ira? Tadi Ira menanyakan cara meninggalkan seseorang terhadap apa untuk menjalani seks ya. Ya caranya itu seperti dengan memperkuat iman Ira, seperti Ira sering mengaji, sholat waktu, dan Ira juga jangan lupa sholat sunnahnya juga. Nah dengan Ira memperkuat iman itu pasti Ira akan pada diri Ira akan ya Allah nggak mungkin lah saya seperti itu gitu. Terus yang kedua itu dengan cara melakukan aktivitas yang bermanfaat. Ira pasti punya mungkin apa sih Hobi. kelas 11 ya 11 ini kan pasti kan Ira les gitu ya. Nah dengan cara les atau enggak Ira punya sekolah-sekolah yang lain. Kalau misalnya ada yang ngajak sini yuk, takutnya kan main apa ya kayak semacam Menjerumuskan. Ira jangan mau, mendingan Ira enggak ah mau les aja gitu. Terus kayak macam terus dari narkoba ya apa sih? jadi ini maksudnya dari ketika Adia ya jelasin tadi kan cara mencegahnya, cara meminimalkannya. Jika kalian jika ada remaja yang sudah kecanduan seks bebas itu kita kan bisa memberikan edukasi atau pendidikan melalui penyuluhan atau melalui konseling ya dengan kalian bertanya dampak dari kita kecanduan seksual itu gimana sih, hubungan seksual itu apa sih. Tadi kan kakak udah jelasin ya ada penyakit menular seksual. Jika kalian masih kecanduan tentang melakukan hubungan seksual sebelum menikah itu kan dampaknya kalian akan merusak diri kalian ya dengan tertularnya penyakit menular seksual seperti tadi ada gonore, ada sifilis, ada herpes, dan bisa lebih parah lagi seperti HIV dan AIDS ya seperti itu. Jadi kalian gimana caranya supaya kalian tuh bisa meminimalkan dampak dari yang kakak tadi jelasin. Jadi kalian itu caranya terkuat iman aja, jangan sampai kalian Rika. hal-hal yang itu bisa merugikan tubuh kalian. Kalian sayang kan sama tubuh kalian? Sayang. Kalau kalian sayang sama tubuh kalian, jangan melakukan seks sebelum menikah. Ya gimana nih jawabannya? Ya makasih Kak. Bukti yang mana bukti?
Lu ajak lu tuh Bom. Kan gue. Kasih nama nggak? Kasih nama. Soal kasih nama ya dek. Katanya iya. Iya. Ram, ini pegang dulu sih, gue mau ingin soal. Mau ambil. Gue nanti abis ini jawab non. Iya. Ntar kasih guna. Kopet lu kan. Tulis. Iya, jawabannya itu sama kelasnya ya di atas. Gila mana gila? Ya, pertanyaannya Dila mau dijawab sama Kak Pramulia ya. Mana yang namanya Dila? Oh ini nih, ini Kak, tarik Kak. Nanyanya apa? Ntar dulu ya. Ntar ada yang nanya lagi. Dila tadi nanya ya bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi yang baik. Oh, yang kita itu ya harus menjaga personal hygiene kita. Itu bagi wanita ya, bila sedang haid, kita maksimal itu usahakan harus bisa mengganti pembalut 2 sampai 3 kali sehari. Sehabis buang air kecil juga harus diganti ya. Lalu kita harus menggunakan celana dalam yang jangan terlalu ketat, jadi yang harus longgar. Menggunakan bahan katun. Lalu kita tidak boleh menggunakan, apalagi masih remaja ya, kayak kalian-kalian tidak boleh menggunakan sabun pembersih yang mengandung kimiawi kayak semacam sabun sirih kayak gitu ya. Itu jadi akan bisa menghilangkan asam pH-nya. Sabun vagina kita udah asam ya. Tapi sabun kita pembersih itu tambah asam. Jadi nanti kuman-kuman yang ditemukan di vagina itu akan mati. Iya, mungkin kalau kalian nggak Pakai daun sirih kita alami. Pakai daun sirih gitu yang kakaknya jangan rebut. Gak boleh deh, lebih baik udah pakai air biasa aja. Jangan dari resep dokter ya, kalian ke dokter, misalnya kayak kebutuhan kalian terlalu kalau misalnya usahain itu, kalian harusnya minta ke dokter, jangan beli obat-obat yang kayak dijual-jual online lah, sebenarnya jangan, itu sangat berbahaya. Ada lagi apa nanya? nih, nah apalagi kayak ada siapa namanya Dila ya, masih remaja ya, misalkan jangan pakai terus. Tapi kalau misalnya sudah menikah, sudah berhubungan seks, itu baru boleh. Oke, jangan itu berbahaya. Mungkin dipakai boleh, cuma nggak boleh setiap hari. Lebih baik pakai sabun, jadi satu. Iya boleh tuh. Jadi gini, sabun sirih, lateran itu tuh pH-nya tuh tinggi. Basah ya. Jadi kalau misalkan gini, Nggak tahu. ini tadi. Jadi gini, di alat wanita itu gini, reproduksi perempuan ya terutama nanti di situ itu ada bakteri baiknya. Nah kalau misalkan kita pakai kalau misalkan kita pakai cairan seperti bakteri baiknya hilang. Terus jangan lupa
Mungkin yang ini kan faktor dari stres. Ya tadi kalau kita lagi jangan kan ibaratkan itu manusia. Di sini adalah virus HIV. Biasanya adalah beberapa prevensi ya. Coba itu. Ini Itu apa kak? berarti tubuh manusia yang sudah infeksi HIV. Jadi warna apa? Kita kan ini juga tubuh manusia. Pakai prospek itu putih. Dia akan pelan-pelan ya. Dia semakin lama tuh akan menggerogoti ya. Memang 6 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, lama-lama tuh oke. Nah tadi dia di situ yang kata orang ini gitu. Nah iya seperti itu. Itu tuh tubuh seorang pelacur. Tubuh seorang pelacur yang terkena HIV/AIDS dan dia di air pasca di museum. Jadi gimana jawabannya di presentasi ini? Ada yang nanya tuh relasional. Relasional. Iya kakak. Relationship apa? Nih dari ini. Bisa juga kita pakai. Kenapa? Gimana udah semua? Jangan, ini ada lagi kayak mau ngumpulin. Nyanyi Basis Property. Nanti ada ya. Kalau sama bisa nggak? Ya, sama deh. Salah satunya Kak Agita tuh. Kak Agita dulunya IPS. IPS all in.
status seks yang dilakukan tanpa melalui proses pernikahan yang resmi menurut hukum maupun menurut agama. Jadi perilaku seks tersebut dapat dimotivasi oleh rasa sayang dan cinta dengan didominasi oleh perasaan kedekatan dan gaya yang tinggi terhadap pasangannya. Solusinya seperti yang telah dijelaskan para peneliti tadi, bahwa kita harus mengakses pelayanan kesehatan reproduksi maupun di rumah ataupun di pelayanan terbuka seperti di Puskesmas, dan mengadakan program untuk remaja seperti adanya perencanaan kehidupan berkeluarga agar remaja dapat terhindar dari pernikahan dini, seks bebas, HIV atau AIDS serta narkoba. Ya, sekian ya video dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Terima kasih adik-adik.